Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks goodness we meet again on this channel. Ceritain aja. Kisah ini dimulai 20 tahun lalu di Brooklyn. Sebuah keluarga dikagetkan dengan kedatangan makhluk aneh. Tidak lama kemudian mereka didatangi dua orang officer MIB dan mereka pun diberi sinar neuralizer. Kalian udah tahu dong fungsinya apa? Jadi yang kena sinar neuralizer akan lupa apa yang dia alami beberapa waktu sesuai setelan yang diatur alat itu. Nah, yang baru lihat alien bisa dibuat lupa sama neuralizer. Masa iya nggak tahu sih alat ciri khas MIB itu loh. Lanjut, lalu MIB meyakinkan bahwa yang mereka lihat adalah rakun, bukan alien. Dan tanpa sepengetahuan MIB, anak kecil di rumah itu yang bernama Molly melihat semuanya dan sedang bersama alien Sarantian mungil yang mereka cari. Jadi, si Molly lolos dari neuralizernya MIB. Sebelum masuk lebih dalam ke ceritanya, ayo yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Singkat cerita, Molly pun tumbuh dewasa. Dia ternyata masih mengingat kejadian saat masih kecil dan sangat berharap ingin menjadi anggota MIB. Tapi karena MIB adalah organisasi rahasia dan Molly pun tidak tahu namanya, dia agak kesulitan harus kemana jika ingin bekerja di MIB. Dia sudah masuk ke kepolisian, bahkan lulus, tapi ketika ditanya akan masuk divisi mana, malah bikin bingung. Karena divisi yang dia cari memang di sana nggak ada yang tahu dan Molly pun mundur. Molly menemukan sesuatu tengah menuju bumi dalam jumlah banyak. Lalu dia bergegas pergi menuju lokasi jatuhnya benda tersebut. Di sana dia hanya menemukan pagar listrik bertegangan tinggi. Dengan kecewa, Molly hendak meninggalkan tempat itu. Tapi burung-burung merpati yang terbang karena langkah Molly menabrak pagar itu. Bukannya kesetrum guys, burung-burung itu malah nembus pagar. Melihat itu dengan perasaan takut dan penasaran, Molly pun menembus pagar itu. Di sana dia melihat alien yang sedang ditangkap MIB. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Molly yang sudah lama mencari MIB mengikuti mereka. Setelah mengetahui markasnya MIB, Molly pun masuk ke markas itu. Namun bukan MIB, kalau kecolongan dengan gaya tipu-tipu anak alay. Molly pun ditangkap dan masuk di ruang interogasi. Dan pada saat akan dineralis, Molly menolak. Dia mengatakan dia tahu alat itu dan fungsinya apa. Karena alat itu yang membuat ingatan orang tua Molly lupa. Mendengar itu, agen O kaget dan langsung menemui Molly. Molly ngomong kalau dia sangat ingin bergabung dengan MIB. Bisa saja, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Molly, kata agen O. Singkat cerita, si Molly diterima jadi petugas magang di MIB. Karena kecerdasannya, semua tes dilewati dengan nilai yang luar biasa. Karena sudah menjadi anggota, ya walaupun magang, si Molly sekarang mempunyai nama panggilan, yaitu Agen M. Dia nggak sabar pengen punya neuralizer, tapi ternyata alat itu belum boleh dia pakai karena masih magang, kata agen O. Sekarang kita panggil Molly dengan nama Agen M ya, supaya lebih MIB banget. Skip. Agen M pergi ke London menggunakan kereta bawah laut super cepat. Ya, kalau nggak canggih ya bukan MIB ya seluruh. Setibanya di London, agen M bertemu dengan agen Haiti, pimpinan MIB di sana. Dan kasus pertama Molly, dia harus menemui tamu dari planet Jababian yang bernama Fungus. Selain anggota kerajaan, si tamu itu juga adalah penjahat galaksi. Karena akan menuju Centaurus A dan mampir di bumi, MIB tidak bisa menolak karena bangsa Jababian konon punya senjata yang bisa menghancurkan bumi hanya dalam sekali tembak. Dalam misi pertama ini, tentu agen M tidak sendirian karena masih magang kan. Dia ditemani agen senior yaitu agen H. Agen H sudah sangat mengenal Fungus dan dianggap teman lama. Agen H juga sangat terkenal di MIB karena berhasil menangani kasus berat melawan alien di Hype. Dia dianggap pahlawan penyelamat bumi. Skip, ceritanya si Fungus datang nih dan mereka bercengkrama di klub. Dari raut wajahnya, Fungus akan gelisah, ingin menceritakan sesuatu pada agen H, teman lamanya.
Tapi karena si Edge itu pecicilan terus, si Pungus jadi nggak dapat timing yang tepat buat ngomong. Di tempat lain ternyata ada makhluk asing nggak ikut datang ke bumi, mengejar si Pungus. Alien ini bisa membelah diri dan bisa merubah jadi manusia. Tentu setelah ia menyerap energi manusia itu hingga mati. Alien itu bernama Dyad. Balik lagi ke si Pungus guys. Para Dyad yang mencari si Pungus akhirnya datang ke klub malam itu. Mereka berhasil melemparkan sesuatu yang membuat si Pungus melemah dan pusing-pusing. Pungus dan agen-agen MIB itu memutuskan pergi, tapi baru di jalan mereka diserang para Dyad. Dan akhirnya Pungus pun meninggal. Sebelum meninggal, dia menitipkan sesuatu ke si agen M dan memohon untuk menjaga benda tersebut dan jangan sampai ada yang tahu. Terlepas dari kekacauan agen M dan agen H pun disidang guys. Dan mereka sangat yakin jika MIB sudah disusupi karena para Dyad dengan mudah menemukan mereka. Sedangkan yang mengetahui Pungus ke bumi hanya MIB. MIB pun ricuh karena anggota kerajaan dari planet lain mati di bumi dan bumi terancam diserang. Agen H meminta agar diberi kesempatan sekali lagi untuk menyelesaikan kasus ini kepada Haiti. Dan dengan izin Haiti, lalu agen H dan M pergi ke Timur Tengah untuk investigasi. Tibalah H dan M di sebuah toko. Di sana mereka menemukan mayat penjaga toko. Mereka pun masuk melalui pintu rahasia di dalam toko dan menemukan alien jenis bidak sudah dibantai dan hanya tersisa satu. Lalu agen M membawa si bidak dari sana karena kasihan sudah nggak ada lagi teman-temannya yang bersisa. Baru aja keluar dari sana, mereka disambut tim MIB yang akan menangkap mereka karena sudah terbongkar oleh agensi bahwa agen M membawa benda penting pemberian Pungus. Dalam misi melarikan diri, ternyata Dyad pun ada di sana, mengejar mereka. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya H dan M berhasil kabur. Oke, kita singkat ya. Akhirnya H dan M tersesat di gurun pasir karena benturan akibat landing yang tidak bagus. Tiba-tiba alat yang aneh yang diberikan oleh Pungus bergerak sendiri. Melihat itu, agen M lalu menekan-nekan benda tersebut dan seketika berubah menjadi senjata. Karena penasaran, M dan H menguji senjata itu dengan titik power terendah yang ternyata sudah bisa melubangi bumi. Mereka baru sadar kenapa menjadi incaran, yaitu karena membawa senjata yang bisa menghancurkan bumi dengan sekejap. Skip, dalam suasana santai, M dan H sedang berbincang. Tapi tiba-tiba ada alien yang keluar dari tempat minum mereka. Alien yang bernama Basam mencuri senjata canggih dari mereka. Dengan suasana yang saling dongkol, M dan H berhasil memperbaiki kendaraan mereka. Lalu mereka menuju ke kediaman si Riza. H mengira satu-satunya tempat si Basam menjual senjatanya hanya Riza. Riza adalah alien cantik pemimpin sindikat jual beli senjata. Dan ternyata mantan pacarnya si H guys. Scan beralih ke kediaman si Riza. Edge kesana dengan berpura-pura kangen pengen ketemu mantan guys. Sementara Edge mengalihkan perhatian si Riza, dia memberikan si bidak sebagai oleh-oleh agar Riza percaya. Tapi Riza tidak sebodoh itu. Edge akhirnya diusir dari sana. Sesampainya di dermaga, Edge langsung melumpuhkan dua anak buah Riza. Lalu dia menuju ruang pengamanan. Edge mematikan semua kamera dan senjata sensor untuk memudahkan agen M yang ternyata sedang menaiki tebing menuju kamar si Riza untuk mengambil kembali senjata terkuat tercanggih di galaksi. Si bidak bertugas mengalihkan perhatian si Riza. Dia memecahkan kaca toples, tempatnya dikurung. Mendengar suara pecahan kaca, si Riza melihat si bidak kabur dan mengejarnya. Di saat itu pula, agen M masuk ke kamar si Riza dan mengambil senjata canggih itu. Tapi sayang, Riza melihatnya dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Di waktu yang sama, agen H kepergok alien Tarantian, pengawalnya si Riza. Auto gelut mereka guys. Dengan susah payah, agen M berhasil mengalahkan si Riza dan mengambil kembali senjata itu. Tapi Tarantian membawa agen H sebagai sandera dan memaksa M memberikan kembali senjata itu ke si Riza.
Mendengar nama Tarantian, agen M kaget karena Tarantianlah alien pertama yang ia temui 20 tahun yang lalu. Untuk mengingatkan kembali, agen M mengucapkan sesuatu yang ia dengar dari Tarantian yang dia temui. Si Tarantian ternyata masih ingat karena jasa agen M yang menyembunyikannya 20 tahun yang lalu. Si Tarantian pun balik menodongkan senjata ke si Riza, dan agen M kembali mengambil senjata itu. Baru aja mereka bertiga keluar dari kastilnya si Riza, mereka langsung dihadang duo Diet guys. Baru main todong-todongan dan ancam-ancaman, tiba-tiba dia hancur lebur oleh tembakan dari MIB. Ya, ternyata agen Haiti ada di sana untuk membantu mereka. Skip. Di tengah perayaan keberhasilan mereka di markas MIB, agen H dan agen M berbincang-bincang. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan Haiti. Mereka pun ke ruang barang bukti untuk melihat senjata itu. Bener aja guys, udah hilang. Ditambah kecurigaan agen C. Agen C tadinya akan mengumumkan jika Haiti adalah pemberontak MIB, tapi dicegah oleh agen H. Dia siap menjadi kambing hitam karena jika dunia tahu agen sekelas Haiti menjadi pengkhianat, maka MIB tidak akan dipercaya lagi. Setelah diskusi kecil itu selesai, agen H dan M segera menuju Paris. Karena menurut agen C, di sanalah The Hit atau yang sudah menjelma menjadi agen Haiti akan memulai penghancuran bumi. Setibanya di Menara Eiffel, mereka bertemu dengan agen Haiti. Jika kita di awal cerita mendengar agen H dan agen Haiti berhasil mengalahkan The Hip, ternyata itu cerita karangan Haiti. Si agen H dibuat lupa dengan neuralizer dan dibuat cerita baru di ingatannya, yaitu telah membunuh The Hip. Padahal The Hip masih hidup dalam tubuh Haiti. Dan seketika Haiti membelah diri dan menjadi The Hip. Pertarungan pun dimulai. Agen H yang sudah kalah telak tidak kehabisan akal. Dia percaya dalam tubuh alien The Hip masih ada sosok Haiti. Agen H berusaha mengulur waktu, sementara agen M terlempar ke lubang cacing saat berusaha menolong agen H. Dan dengan sedikit drama, agen M berhasil diselamatkan si bidak. Agen M keluar dari sana dan menangkap senjata yang dilempar agen H dan mengaktifkannya. Dengan cepat, agen M menghancurkan alien The Hip dan lubang cacingnya. The Hip dan lubang cacingnya pun lenyap. Di luar, agen M dan H sudah ditunggu tim MIB. Agen O akhirnya memberikan alat neuralizer ke si M. Dan masa percobaan M pun berakhir. Sekarang dia adalah bagian dari MIB. Sementara agen H dipercaya menjadi pengganti Haiti, menjadi pimpinan MIB cabang London. Dan kisah pun berakhir. Mantap jiwa guys, film ini cukup menghibur dan bisa mengobati kerinduan kita para movie hunter yang memang selalu menunggu MIB dari judul ke judul. Gak tahu kenapa Will Smith gak ada lagi nih di film ini, tapi kemungkinan besar sih nilai kontrak Will Smith yang sudah tidak seperti dulu lagi, alias mahal banget bro. Yo YouTuber, mari subscribe channel ini agar makin berkembang dan kami lebih semangat menghadirkan hiburan buat kalian. See you next story and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.